Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, pada kita menyadari bahwa hidup kita sebagai orang pilihan Allah, kita belajar untuk satu pelajaran lagi, bahwa dalam kehidupan kita di dunia ini hendaknya kita selalu mengucapkan syukur dalam segala perkara. Kenapa? Karena kehidupan manusia ini tidak lepas dari penguasa-penguasa roh kejahatan. Ya saudara, sini temanya pada hari ini adalah memasmurkan keperkasaannya. Orang memasmurkan keperkasaan Tuhan itu tidak mudah. Kenapa? Karena setiap pribadi manusia seringkali kita itu lebih ke arah keakuan kita, lebih ke arah persoalan kita, lebih ke arah kepandaian kita, lebih ke arah kemampuan kita, hingga dalam kehidupan kita tidak bisa bermazmur baginya, kita tidak bisa memuliakan Dia, dan kita tidak bisa merasakan betapa perkasanya Allah dalam hidup kita. Mari kita akan perhatikan di dalam hidup manusia itu ada tubuh, roh, dan jiwa. Kita tahu bahwa semua manusia di muka bumi ini, saudara, akan menghadapi semua persoalan yang kita alami. Sekarang kita lihat dulu tubuh yang kelihatannya kekar, kelihatannya kita tidak ada masalah, kita baik-baik, tidak ada sakit, ya. Tetapi tubuh ini sebetulnya rapuh, saudara. Tanpa kita memiliki Tuhan di tengah-tengah hidup kita, maka kita akan mengalami sesuatu yang fana, itu akan menjadi bagian kita. Karena tubuh kita ini adalah fana. Tubuh yang fana itu tidak ada urapan Tuhan, itu akan fana dan tidak berguna. Jadi marilah kita mengerti bahwa tubuh yang fana ini harus meminta benteng, ya, meminta benteng atau meminta kekuatan dari Tuhan agar tubuh ini bisa bijaksana mengambil satu sikap. Jadi kalau kita sebagai orang pilihan Allah, kita hendaknya memiliki tubuh yang fana ini kita pakai, kita mau siap untuk dipakai juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Contohnya seperti apa, Bu? Kita memuliakan nama Tuhan tidak cukup hanya berkata aku ini loh setia, aku ini loh Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu, aku ini loh setia. Itu saya, saudara. Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu itu soboy, tinggalnya di gereja, di bait Allah. Tapi mengapa sesuatu terjadi bertubi-tubi? Dari situlah saya menyadari bahwa sesungguhnya mengiring Tuhan itu harus mengerti bahwa tubuh yang fana itu harus dikuduskan bersama dengan Tuhan. Orang yang siap untuk dikuduskan adalah tubuh yang fana ini harus mendapat urapan dari Tuhan. Itu tidak bisa kita hanya didoakan, kita harus setia, kita puasa, tidak bisa kita baca firman, itu tidak cukup, karena itu adalah kewajiban. Pernah ya sudah dengar, aku menyembah, aku loh sudah berdoa orang koma bisa sembuh, itu bisa tuh, saya tanya aku bisa muncul banyak, saudara. Tuhan sudah tolong dalam pelayanan saya itu sudah banyak. Tapi saya merasa bahwa saya tidak apa-apa. Kenapa? Karena tubuh saya fana. Dan saya menyadari tubuh yang fana ini harus ada satu perubahan dalam hidup kita untuk lebih tahu bahwa kita ini memiliki mazmur. Keperkasaan ini adalah tentang bagaimana kita menyenangkan. Mazmur ini menyenangkan, ya. Daud dari orang desa, begitu dia bermazmur bagi Allah, dia diangkat oleh Allah untuk masuk menjadi penasihat hukum bagi raja. Padahal itu musuh asli. Mengapa Daud diambil mendapat kepercayaan seperti itu? Karena Tuhan yang menyertai. Jadi saudara tidak perlu takut. Mungkin dalam dunia ini ada banyak hal yang terjadi. Mungkin dalam kondisi seperti ini kita melihat kondisi anak, kondisi mantu, kondisi cucu, kondisi apapun yang kita hadapi, kadang capek, saudara. Benar tidak? Tubuh ini sudah berusaha mati-mati, ada ini, ini belum selesai, pusing, saudara. Betul tidak? Tidak usah bingung ngurusi anak aja, pusing enggak? Halo? Pusing enggak? Jangan bingung-bingung yang udah ngurusi pacar. Jangan bingung-bingung, bukan saudara pacar. Pusing enggak?
pusing saudara. Kenapa? Karena di dalam tubuh yang fana ini iblis dengan mudah mendoktrin kita supaya kita ini tidak percaya pada Tuhan. Loh, aku percaya yo. Percaya seperti apa? Kalau kita cuma ngomong doang, cuma ngomong toh, kita nggak melakukan, ya kita nggak bisa seperti Austin. Kalau setiap kali saya bilang, kamu sudah makan? Sudah makan yo. Bahasa Allah juga ada yo. Karena ikut enggak baik. Yo, makan yo aku yo. Ikut-ikut dia. Padahal dia tidak belum makan. Jadi kalau ngomong itu mudah, tapi untuk duduk diam, Austin duduk diam dan untuk makan itu mesti milih-milih. Oh aku nggak suka ini, nggak suka, nggak mau, aku nggak mau. Disiapin miswa, nggak, aku nggak mau. Bosen mungkin. Siapin apa? Cuma apa? Nasi kok sama berambang. Cuma itu aja. Kasih ikan nggak mau dilakukan. Kalau dia tidak dilatih terus, ya, nggak dilatih terus untuk makan, terus makannya dari mana? Kekuatannya dari mana? Minum tok, susu tok. Itu pemikiran kita. Sama. Kalau iman kita cuma sebagai pendengar aja. Oh, hebat ya. Wah, hebat ya Tuhan. Tuhan bisa memudahkan itu setan ini, antukan ini. Nah, cuma mendengar tok. Dan kita tidak merasakan, kita tidak menerima, tidak merasakan keperkasaan Tuhan. Cuma orang bilang bocet, buat apa kita hidup kalau kita tidak menikmati keperkasaan Tuhan? Itu yang Tuhan mau. Jadi walaupun kamu itu muda, tua, mungkin kamu tidak berguna karena sudah umur, sudah tua, terus tidak boleh kerja, tidak boleh apa, diam. Kenapa kita stres? Kita mencari Tuhan lebih lagi. Amin. Jadi kalau dalam kondisi kamu ngedrop, jangan kamu diam, cari Tuhan lebih lagi. Amin. Karena kan orang kalau ngedrop kan tidak mau kerja. Halo, benar nggak? Orang kalau lagi nggak mood bisa kerja, nggak bisa. Bisa saja dalam kamar satu hari. Betul nggak? Bisa saja dia pergi kemana, kelayakan di mana-mana. Kenapa? Karena nggak. Nah itu yang berbahaya. Kenapa? Karena tubuh yang fana ini harus memiliki keperkasaan Tuhan. Makanya di dalam Mazmur 21 ayat 13 pemuraiannya ini, ya Tuhan di dalam kuasa. Jadi kita percaya, selama kita percaya bahwa di dalam Tuhan ada keperkasaan Tuhan, ada kuasa yang besar, ada kuasa yang menjamin hidup kita, ada kuasa yang menuntun kita, membawa kita untuk supaya kita itu menjadi pemberani. Perkasa itu membuat kita berani, saudara. Urapan Tuhan itu membuat kita itu melewati itu semua itu. Kalau logika tidak akan bisa. Kalau saya untuk kembali ke tempat di mana saya ada dari kecil di Madiun, kalau saya dilihat saya hamba Tuhan, mungkin orang-orang jadi bengong. Karena aduh ini dulu loh, nangisan, takut ketemu sama guru nih, ngomong sama orang gelagap-gelagap. Kalau sekarang jadi hamba Tuhan, nggak mungkin. Itu karena kita yang bekerja. Amin. Karena saya nggak berani, saya tidak bisa melakukan apa-apa tanpa ada perkasa Tuhan dalam hidup saya, sehingga saya berani. Dulu pada waktu ini satu kesaksian, saya itu tidak tahu kalau itu teman lama. Jadi saya dipanggil sama mama papanya. Ada di suatu tempat, saya tidak sebutnya. Setelah itu kita begitu masuk, saya kaget. Kok foto-fotonya ini kok pernah kenal ya? Tapi saya diem aja. Dan saya kan juga gak mau cari masalah, sedih aja. Udah, kita keluar. Ada yang lain? Ada, anakku sama mantuku ada di atas. Desa panggil aja sih. Begitu kita kan saya gak perhatiin siapa yang datang. Pokoknya kita udah ambil air sampai tangan. Begitu kita datang, ya begitu orangnya turun dari lontar, dia melihatin saya dari atas di motor. Mungkin gitu, karena dulu saya kecil, sekarang jadi gini. Jadi mungkin juga berubah. Saya juga nggak ngerti, pokoknya dia bengong. Terus itu sudah mengikuti semua alurnya. Saya juga bingung. Saya kok pernah kelihatan orang ini di mana? Itu aja. Akhirnya begitu sudah selesai semua, Tuhan pada waktu terakhir saya mau berdoa, Tuhan bilang,
ini loh, ada orang yang nggak percaya. Nggak percaya. Kenapa Tuhan? Kok kayaknya semua baik-baik, ada yang berontak. Aku bilangin kamu jangan kecewa. Oh iya. Doa menutup. Akhirnya si suaminya berkata, boleh aku tanya? Ya boleh. Mau bicara di mana? Situ ya boleh. Kamu tahu nggak mukai setan? Dia langsung bilang, boleh saya tanya, mukai setan tuh tahu apa enggak? Maksudnya apa? Kamu kan bilang di sini itu ada genderuwo. Modelnya kayak apa sih? Aku pengen tahu. Saya bilang, setan itu tidak bisa dibentuk. Oh, kayak begini. Oh, ini gini. Ini kan kayaknya orang saja. Kalau kita mau melihat mantu, ya melihat rumah, kan lihat rumahnya ada jendela berapa, pintunya berapa. Terus kalau kita lihat pacar, lihat kalau mantu ya, mesti mama papa diajak omong, oh ini gini, anak gini, ibu gini, kan gitu sudah. Itu kelihatannya kan. Kalau setan kan berubah-ubah, kita juga tidak bisa rambutnya panjang, ini giginya mesti selalu di udara. Enggak juga. Terus kamu kok bisa tahu? Dari mana? Nah, saya sudah tidak ngerti apa Tuhan maksudkan itu ini ya. Ya sudah mengalirkan, saya tidak mau pusing-pusing. Ya gini, sekarang gini aja, puasa. Loh, kebetulan aku tidak makan saat tadi. Saudara mati, saya beneran enggak, saya gantungan. Ini ya, enggak apa-apa, dibuka aja semua. Oh iya. Jadi sekarang kita berdoa aja. Kita berdoa. Hanya kita berdoa. Di dalam doa itu, Tuhan buka. Orang ini suka main komputer. Halo? Orang suka main komputer. Dari dia dalam kerja sampai pajak. Main komputer. Karena dia main komputer, udara di luar sana itu ada penguasaan yang tidak benar, sehingga dia masuk di dalam tempat komputer itu, sehingga komputer ini sudah mulai rusak, mulai ada gelombang-gelombang yang tidak baik. Akhirnya dia memakai segala alat, jadi dia berusaha supaya komputer ini tidak ada gangguan. Oke, saya berjalan lancar. Tapi begitu saya berjalan, yang dilihat dia bukan lagi permainan, tetapi sesuatu yang porno-porno. Begitu dia sudah kelihatan porno-porno itu, dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Orang bilang bejat dalam melakukan. Hingga akhirnya saudara, karena dia selalu melakukan kesalahan-kesalahan itu, siapa yang datang? Halo? Siapa yang datang? Iblis, setan yang datang. Tapi setan tidak menyerupai seperti momok yang besar gitu. Dia tidur, masuklah alam mimpi. Ketemu dengan wanita cantik lah, ketemu dengan gadis cantik lah, gitu terus setiap hari, terus gitu. Dan jadi si laki-laki ini sudah tidak baik hidupnya. Sudah orang bilang sudah tidak baik, sudah melakukan menyimpang dari kehidupan dia. Makanya dia suka tidur, nggak mau kerja, suka tidur. Akhirnya begitu dia sudah bilang itu, dia ngomong. Sampai si teman saya itu datang, dijejek, hei kamu tuh melakukan apa katanya. Terus ya sudah, kasaran batu sini gol, memang dia bijak, rusak. Coba aku dan nyoba ini, kamu kan berdoa, ya toh? Kira-kira berkat itu datang kapan? Dan itu saya tahu sekarang, berkat itu datang kapan? Tuh, semua orang yang percaya pada Tuhan dan orang yang benar-benar melakukan pekerjaan pasti diberkati. Ya kan? Sudah pun kuat. Dia meninggalkan saya, dia lari ke atas. Saya nggak tahu, ternyata bonnya itu sakit itu. Bon, tahu bon, dia hutang. Nih, saudara, kamu kan bilang kan,
Kalau kita percaya pasti berkati. Aku tuh datang ke baik Allah, aku tuh datang ke ini, semua diterangkan panjang lebar. Dia kasih ini kasih itu. Saya bilang itu kewajiban. Nah ini buktinya. Kalau aku ini anak tuh tidak mungkin aku punya hutang segini. Ini hutangnya. Loh, yang hutang itu siapa? Kamu, suamimu, ya dua-dua. Nah, kenapa kamu hutang sampai nombok kayak gini? Juga tahu kurang kok. Orangnya udah sambil tidak apa-apa, ngomongin nanti emang beli tidak apa-apa. Akhirnya banyak membengkak semua. Ya sudah kita berdoa. Bisa nggak ngomong lagi? Kita berdoa. Tuhan buka. Si istri ini suka mengatur. Berapa bayaranmu? Mama bilang 3 juta. Tidak mungkin, minta sama bos 4 juta. Selalu tidak pernah mengucapkan syukur. Sehingga tubuh ini bukan lagi kuasa Tuhan yang bekerja, tetapi apa? Roh jahat yang menggerogoti rumah tangganya sampai dia membongkar-bongkar. Nah terus ini solusinya bagaimana? Kamu tahu? Bisa terangkan saudara. Tuhan bilang kita berdoa tanpa puasa. Puasa sama doa toh nggak kerja. Bukan gitu. Maksudnya kamu tetap bekerja lebih rajin. Sekarang kamu harus lebih rajin. Mama sekarang kamu larinya 10, kamu tidak bisa lari 100. Galak ya. Enak. Mana bisa lari 100? 10 aja menteng-menteng tidak cukup seperti apalah. Karena kamu memakai kekuatan tubuh. Sekarang kamu pakai kuasa Tuhan. Di dalam Tuhan ada kuasa. Dan di dalam kuasa Tuhan ini kita tidak boleh menggerutu. Dengarkan bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muda, ya, jangan pernah kita mengirim Tuhan menggerutu. Tahu menggerutu? Ngomel. Tahu ngomel? Selalu nggak benar. Masa Tuhan itu nggak adil? Masa hari ini aku segini? Masa? Loh, Tuhan itu loh saudara. Hari ini kita dapat 1 juta. Dalam puji syukur kami akan kita Tuhan. Nyanyi, belajar nyanyi, memuji. Nyanyi itu bukan aku mau cinta Tuhan, tidak seperti itu. Menyanyi itu bermasmur. Bermasmur itu mengungkapkan hatinya, Tuhan, terima kasih hari ini aku dapat 1 juta. Terus besoknya lagi dapat 300. Kok mau dia mah? Dulu itu dipertanyakan. Tidak boleh begitu, namanya saudara menuntut. Kalau sekarang saudara mendapat 1 juta, besok mendapat 300, mungkin besoknya tidak dapat uang, sudah tidak benar menuntut. Serahkan sama Tuhan, tak serang. Sepi ini Tuhan. Jadi seperti itu orangnya saudara. Tidak ada kebenaran. Terima kasih sudah memberkati kami. Bisa nggak saudara? Bisa, betul nggak? Susah kadang sebut Tuhan, aku lagi banyak. Ini klien-klien Tuhan, aku lagi banyak ini orang-orang, saudara-saudara mungkin aku banyak perkara-perkara ini karena manusia itu lemah di situ. Tetapi sesungguhnya ketika kita itu percaya kuasanya, kita harus belajar teliti sama Tuhan. Aku nggak tahu hari ini aku mendapat uang dan sekarang ini uangku ini tak serang. Ini nggak cukup Tuhan, bayangkan. Saya sodorkan tadi, ini hutangku Tuhan, nggak boleh saudara. Saudara tidak boleh menuntut Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita mau bermasmur untuk melihat keperkasaan Tuhan, harus rela. Apapun yang terjadi, kita harus masuk dalam kebenaran Tuhan. Tanya sama Tuhan boleh, tapi tidak boleh menuntut. Tuhan, apa yang saya lakukan? Itu bisa nggak seperti itu? Jadi kalau kita tidak punya uang, mama, sekarang ini kita tidak cukup, kita agri sana sini. Tuhan, tak serahkan semua. Ya Tuhan tidak perlu, itu istri berbahaya, itu lagi berbahaya, itu aduh pusing. Ya itu saudara sendiri yang buat pusing. Tapi kalau saudara serahkan sama Tuhan, belajar untuk menerima, belajar untuk mengalir, kita akan masuk dalam memuji. Kami mau menyanyikan itu adalah tanda kita membuka hati. Orang nyanyi, ada yang marah-marah, aku cinta Tuhan, marah-marah itu ada? Ada? Coba lihat di TV, ada yang nyanyi itu gimana? Menikmati loh, betul enggak? Kalau dunia aja menikmati, betul enggak? Kita mencintai Tuhan, kita nyanyi juga menikmati loh. Masa kita marah-marah sama Tuhan?
Nah, itu namanya bukan menyanyi, tapi mengomel ya. Aduh, nyanyi sudah selesai, kita ngomel. Aduh, seandainya Tuhan membuat hati aku, pasti aku tidak suka. Nah, itu sudah. Makanya kita juga tidak boleh berhati-hati. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak suka. Hidup yang sesungguhnya adalah apa adanya Tuhan. Tuhan itu melihat hati, melihat kesetiaanmu. Tuhan itu melihat apakah di dalam hidupmu itu ada hati yang suci dan kudus. Di dalam hatimu ini manusia itu ada salib di sini. Kalau hati manusia punya salib, berarti mau menderita bersama Tuhan. Amin. Selama kita bersama Tuhan, kita melewati masalah kita ini selalu bertubi-tubi. Mungkin kita ini sudah dibilang orang itu sudah ada harapan. Tuhan punya kuasa, Dia pasti memelihara. Amin. Jadi mari kita mengimani segala sesuatu sebelum kita masuk dalam pemeteran selanjutnya. Kita harus belajar untuk memberikan satu kehidupan yang bermasmur, supaya kita tahu bahwa untuk menyanyi ini butuh pengorbanan. Di mana hatimu lagi susah, di mana kamu punya masalah, salib buat kamu. Di mana kamu sudah baik-baik, ada lagi terjadi seperti ini salib. Bukan berarti kalau kita sudah berdoa, semuanya sudah berdoa, baik-baik, senantiasa satu minggu, tidak ada masalah, baik-baik, itu surga, saudara. Saya tak di surga, tidak ada masalah, tidak ada tangisan, tidak ada tetes keringat, tidak ada tetes air mata, semuanya sukacita. Tapi ini di bumi, saudara, banyak lagi Tuhan itu mengerti bahwa manusia itu sangat lemah, tetapi iblis pun mengerti bahwa kita ini sangat lemah. Justru iblis itu ingin menghancurkan tubuh kita sehingga hidup kita ini tidak ada kebahagiaan. Nah, kita lihat ini, roh kita ini penurut. Selama roh itu punya masalah dengan tubuh, saudara, maka roh ini bisa keluar masuk. Tahu ya saudara, keluar masuk itu bukan berarti hilang, tapi merasa bahwa nggak tahan karena melihat tubuhnya selalu ngomel, tubuhnya selalu berontak, tubuhnya selalu disakiti orang, tubuhnya selalu tidak percaya orang, itu sakit saudara. Roh ini menurut, dia merasa sekali. Harusnya roh yang seperti ini itu harus memasmurkan keperkasaan. Jadi kita itu belajar untuk menikmati dari perkara kecil. Apa contohnya perkara kecil? Contoh saudara. Aku mau puasa. Dibuka meja makan, tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Ya bisa makan kerupuk, dibuka kerupuk yang melempem. Ya. Kita turun di bawah, mungkin ada makanan apa yang bisa dimakan. Sambal-sambal nek, ya, garam lah, ada semua. Sudah kan? Bunyi di perut. Ya, karena lapar. Ya sudah, makan apa adanya, pokoknya nasi. Dibuka nasi habis bisa. Kira-kira bagaimana perasaannya? Kecewa? Kecewa? Kalau sudah kecewa, nyalakan Tuhan. Aku di luar doa. Kok bisa aku kan bisa nasi? Betul enggak? Aku di luar doa. Kok bisa orang itu muji aku? Kok bisa orang itu mempermainkan aku? Nah, kenapa? Karena kita tahu batuku yang lemah ini bisa ditipu, ya. Tapi roh yang menurut ini, kalau terus-terusan menghadapi masalah, dia akan menyesal keluar masuk. Jangan saudara, kita tetap bermasmur mengalami keperkasaan. Kenapa? Karena dengan apa adanya itu Tuhan pasti ganti semuanya. Amin. Apapun yang kamu alami di dunia, yang kamu mungkin rugi, Tuhan ganti semuanya. Amin. Jadi pengorbananmu, kerugian yang kamu alami, kamu dipermalukan orang, kamu dihina, kamu dicaci, kamu mendapat sakit penyakit, bersama Tuhan, Tuhan akan ganti semuanya. Amin. Jadi saudara tidak perlu takut. Aduh ma, apa-apa, ma, aku tidak pernah nangis loh ma. Iya, kenapa Pak? Aku ini laki-laki tidak pernah nangis sampai aku sekarang nyesel hidup. Kenapa? Aku sudah menikah 60 puluhan tahun, aku pengennya menolong, tapi aku tidak kaya. Maaf loh aku ya ma. Itu nyesel. Halo? Nyesel? Tidak boleh, itu namanya menyesal. Jadi tubuh akan dihancurkan dengan iblis, roh akan keluar masuk. Tapi kalau sudah bilang itu boleh, tapi ditambahi belakangnya. Tapi percayalah,
Jangan percaya lama kita jadi kaya. Nanti disautin di mana? Sampai kapan Pak? Umurnya kita setua, jalannya sampai kayak enggak? Karena iblis akan menuduh kita. Dia akan memberikan apa ya? Memberikan sesuatu yang membuat kita ini kecewa. Tapi kalau kita bilang, "Mak, kita ini anak Tuhan. Dulu kita nggak kenal Tuhan, tapi sekarang kita anak Tuhan. Kita tahu Tuhan pasti memberikan yang terbaik." Amin. Terus nanti disauri, terbaik apa Pak? Coba renung, anak kita ada rasanya enak. Lalu harusnya enak nggak enak kita mengucap karena Tuhan anakmu bertanggung jawab. Amin. Jadi saudara harus tahu bahwa roh ini yang penurut tidak boleh keluar masuk. Tak jogoin Bu, nggak bisa jaga roh karena sudah tak kelihatan. Tapi kalau punya roh kan bisa tahu. Ya apa caranya untuk menjaga? Nyanyi sama Tuhan, Tuhan, aku serahkan hidupku. Nyanyi, sudah memuji Tuhan, sudah kan dapat bulat nyanyian. Buka nyanyi sudah. Kalau perlu setel, YouTube-nya jangan percintaan dan hal-hal yang aneh. Dibuka tentang khotbah, dibuka tentang pujian penyembahan. Pasti Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Karena kita mengundang rohnya bekerja di tengah-tengah kita. Jadi intinya seperti itu. Kalau roh itu nurut, kita harus mengundang roh Tuhan masuk dengan cara doa, dengan cara puasa, dengan cara membaca firman. Hambar, tidak apa-apa. Kita buka YouTube, buka apapun yang membuat kita masuk, terus masuk. Belajar, seperti anak kecil belajar sampai bisa. Amin. Tuhan tidak akan membiarkan hidup kita ini hancur. Tuhan ingin hidup kita ini berarti di hadapan Allah. Jadi, pergunakan waktu yang singkat ini untuk kemudahan anak Tuhan. Amin. Persiapkan dirimu. Kemudian yang ketiga, jiwa. Jiwanya adalah nyawa, saudara. Kalau iblis mempermainkan ini tubuh dan roh, makanya kalau kita ada konseling, saya bilang tubuhnya begini, Tuhan bilang itu memang iya, karena dia kekurangan apa, karena juga dia makan lombok, terus semuanya juga naik, ada juga makan kecil-kecil, semuanya naik, banyak sekali, punggungnya begini, itu adalah tubuh. Tapi kalau roh, tidak bisa sakit, tapi keluar dari tubuh kita, keluar dari jiwa kita, hingga kita tidak punya roh, bukan mati, tetap aja, tapi hambar. Tahu hambar? Kerja mati-matian kira-kira tahu, gak tahu apa-apa. Itu hambar. Ada masalah kita sudah tidak bisa apa-apa, itu hambar. Jadi roh yang tidak ada harus dikembalikan, harus lengkap, tubuh ada, roh ada, jiwa ada. Kalau ini sudah lengkap, kita masuk dalam Mazmur keperkasaannya, maka kita mendapat damai, mendapat ketenangan, mendapat penghiburan. Kenapa? Karena Tuhan memberi jawaban yang pasti bagi orang-orang yang percaya. Jadi kita ingat Mazmur 21 ayat 15. Foto ini saudara masukkan. Kalau sudah punya masalah bisa dibuka. Oh ya, ini penting ya. Harus betul. Bangkit, semangat. Kalau saudara tidak semangat, saudara tidak bangkit, saudara akan dijatuhkan terus sampai ke bawah dan tidak bangkit. Saudara tahu rawa? Rawa yang tanah. Itu sudah bergerak, rawa itu akan masuk angin. Itu sudah banyak bergerak, rawa itu akan membangun ke bawah. Tapi kalau bersama Tuhan, semakin kita semangat, Tuhan akan memberikan kedahsyatan. Amin. Karena kuasa Tuhan tidak bisa dipikir dengan kekuatan manusia. Kuasa Tuhan itu, keperkasaan Tuhan itu melebihi dari segala-galanya. Karena Tuhan punya rencana. Kita lihat tentang Tuhan, saudara, di sini. Kemudian kita akan menyanyi, saudara. Mazmurkan keperkasaannya. Ini kita lihat ada malaikat. Sayang kepak malaikat, saudara, itu menandakan bahwa tidak ada di bumi dimanapun juga yang bisa memerangi atau yang bisa mengalahkan keperkasaan Allah, karena dia kudus di atas segala-galanya. Jadi kita patut mendekat dan menempel atau menyatukan hidup kita padanya. Kemudian yang kedua, gambar ini menunjukkan tentang dunia, saudara, dunia. Dan kita akan lihat sini aja, saudara. Dunia yang kita hadapi ini, saudara, ya, dunia, bumi ya, yang kita hadapi ini sudah tidak membawa keselamatan. Semuanya sudah kacau, ya.
Kita ini tidak bisa hidup seperti yang dulu-dulu. Hidup kita ini terancam. Ada virus, ada bahaya gempa, ada bahaya sesuatu yang membuat kita ini tidak tenang. Tetapi Allah mengirim para malaikatnya. Itu kiri kanan ada terang malaikat yang bersinar ya. Di dalam Mazmur 21 ayat 13, bangkitlah ya Tuhan, di dalam kuasa-Mu kami mau menyanyikan dan memasmurkan perasaan. Jadi saudara, yang terpenting dalam kehidupan kita semuanya ini harus ada bangkit ya saudara. Bangkitlah. Kalau kita tidak ada kata-kata bangkitlah, saudara tetap tidak mau maju, maka saudara akan ditangkap oleh kuasa kegelapan. Jadi saudara tahu, bangkit ini penting saudara, supaya saudara masuk di dalam kebenaran Tuhan, supaya kita bisa menikmati pimpinan Tuhan. Kuasa Tuhan itu menyertai kita. Tuhan Yesus akan memberkati hidup kita, karena tepat saya kebenaran itu akan menaungi kita sampai mara-mara datang. Amin. Sampai Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Amin. Saya lanjutkan. Setelah dibuka semua, orang ini menitikan air mata dan dia berkata, berarti ini apa? Diapakan ini? Hutang-hutang. Saya bilang, gak apa-apa, kamu tumpang tangan dan berkata pada Tuhan, Tuhan ampuni, saya tidak tahu dan saya berbuat. Betul enggak? Ini adalah bukan kesalahan Tuhan. Kesalahan kita yang keropok, sehingga kita punya hutang, punya tagihan yang membengkak. Bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni, apa yang saya lakukan? Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Akhirnya dia peluk saya dan dia berkata, kok kamu sangat pintar ngomong? Gitu. Saya bilang, saya tidak pintar ngomong. Ini adalah Tuhan yang bicara. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ini semua adalah bocoran dari Tuhan. Loh, kenapa kamu bisa tahu? Saya terangkan, saya dulu pernah koma. Tuhan operasi saya, ketemu dengan 3 malaikat, 6 malaikat, operasi saya, sehingga pada saat saya selesai operasi, selesai dengan 1 bulan, 3 bulan saya tinggal dunia roh. Dimana ini tembok itu untuk saya bisa lihat, sampai kemana-mana bisa lihat di seluruh dunia. Gak bisa mengerikan. Sekarang ini mengerikan karena lempengan bumi bergerak. Saudara dengarkan, batu-batunya ke bawah itu sudah tidak hancur. Semuanya sudah tidak membawa keselamatan. Jadi kita harus masuk dalam kebenaran Tuhan dan tetap memandang salib. Amin. Setelah itu dia meluk saya dan dia bilang, Tuhan itu baik, dia bisa mengubah seseorang. Loh, kamu juga bisa diubah. Kamu diubah jadi apa katanya? Loh, Tuhan tidak ingin kamu diubah jadi apa. Tapi ketika kamu percaya pada Tuhan, Tuhan akan memberikan kamu kekuatan sampai pada titiknya kamu kasih jadi kebenaran. Amin. Jadi saudara jangan takut apapun yang terjadi, kesalahan itu pasti ada. Tetapi kalau kamu tidak mengulang, tidak akan terjadi lagi. Amin. Mari kita buka hati kita dan kita terima Allah bersama kita. Bapa, di saat manusia ini makin bertambah, seringkali kami banyak mengeluh kepada-Mu. Ampuni kami. Di saat badai menghantam perahu kehidupan kami, dan di saat gelombang itu menutupi perahu kehidupan kami, kami ingin berontak, kami ingin menangis, kami ingin berkata, Tuhan, Tuhan, di mana Engkau? Apakah yang harus aku perbuat dalam perjalanan hidup ini? Tak ada seorang pun yang mau peduli. Setiap kali langkah tetap berjalan untuk maju. Luka ini semakin lebar dan sangat menyakitkan. Saat itu juga
Aku rindu mencari ketenangan. Aku rindu mencari damai. Semuanya fana, membuat aku berteriak dan berontak. Mengapa kamu memfitnah aku? Mengapa kamu mengkhianati aku? Dan mengapa pekerjaan ini tidak kutemui sesuatu kebahagiaan yang aku punya? Amarah, kejengkelan, kecewa, tanpa egoisnya aku. Seharusnya aku sadar bahwa Allah menciptakan manusia selalu indah pada waktu. Tapi kami sering melanggar, hingga jalan hidup kami tertutup oleh masalah demi masalah. Dan kami seringkali lupa bahwa kuasa-Mu lebih dahsyat. Roh-Mu sanggup memegang erat-erat hidup manusia. Sementara waktu berjalan begitu cepat, dunia tidak pernah menjanjikan kebahagiaan. Semuanya akan semu ketika langkahku berjalan melewati jalan salib. Aku sadar siapa aku ini, Tuhan, hingga Engkau sudi membawa tubuh roh jiwaku masuk dalam kedamaian, masuk dalam kebahagiaan. Itu semua karena Kami. Terima kasih ya Tuhan. Bahwa sikanama likudi sikirna. Sungguh aku berkata kepadamu, berhati sikir betul itu. Allah tidak pernah membiarkan kamu seorang diri. Dan untuk bintik sikir kenapa? Aku akan menuntun kamu kemanapun kamu pergi. Lihat sih, percayalah bahwa natur besi nubrenama kudusikya, bahwa tangan Allah tetap memegang kamu erat-erat dan membuka kehidupan untuk diterima sepenuhnya. Lihat sih, karena Allah mencintai.